Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Saifah Adila dengan NIM 2019 08200048. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai landasan psikologis dan kebahasaan dalam pengembangan kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Baik, pada topik kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan kurikulum, yang kedua pengertian psikologis dan kebahasaan, yang ketiga jenis psikologi dalam pendidikan, yang keempat tahap perkembangan kognitif pada peserta didik, dan yang kelima urgensitas landasan psikologis dan kebahasaan dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab. Baik, yang pertama yaitu pengertian landasan, pengembangan, dan kurikulum. Kita sama-sama akan membahas satu persatu kata yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu landasan. Landasan diartikan sebagai alas, bantalan, dasar, dan tumpuan atau sebagai pondasi. Dan pengembangan diartikan sebagai proses atau cara dan perbuatan untuk mengembangkan. Kemudian, kurikulum diartikan sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Sehingga, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai dasar-dasar yang menjadi tumpuan dalam mengembangkan kurikulum atau mata pelajaran yang akan diajarkan. Perlu diingat bahwa dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan pengembangan kurikulum pendidikan. Landasan ini harus dijadikan acuan bagi seorang perumus kurikulum, karena jika tidak, maka hasil kerja pengembangan tidak akan memiliki nilai efektivitas terhadap terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. Karena landasan ini sangat penting sebagai acuan. Landasan psikologis mutlak harus dijadikan dasar dalam upaya pengembangan kurikulum, karena perkembangan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengertian psikologis dan kebahasaan. Arti umum dari psikologis yaitu karakteristik psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Sehingga arti psikologi dalam pengembangan kurikulum yaitu faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Nah, kemudian arti dari kebahasaan dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab ya, terutama untuk pembelajar selain orang Arab, harus memperhatikan berbagai aspek bahasa tersebut. Asas kebahasaan ini meliputi berbagai kajian bahasa Arab yang bersifat teoritik maupun praktik. Nah, dari kebahasaan ini lebih menekankan pada pembelajaran bahasa ya secara baik sehingga membantu dalam pengembangan kurikulum. Jenis psikologi dalam pendidikan. Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh kondisi psikologi setiap individu yang terlibat di dalamnya. Nah, karena apa yang ingin disampaikan menentukan siswa untuk melakukan pembelajaran tersebut. Karena dalam pembelajaran itu terdapat interaksi antara siswa dan seorang guru, sehingga nantinya ketika guru memberikan materi kepada siswa sesuai dengan kurikulumnya dan sesuai dengan perilaku siswanya atau sesuai dengan perkembangan perilaku siswanya. Nah, kemudian jenis psikologi dalam pendidikan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu psikologi belajar dan yang kedua psikologi pengembangan. Psikologi belajar yaitu suatu cabang psikologis yang mengkaji tentang bagaimana individu itu belajar. Nah, pada psikologi belajar ini perkembangan belajar melalui proses peniruan,
kemudian mengingat, latihan, pembiasaan, pemahaman, penerapan, dan pemecahan masalah. Kemudian psikologi perkembangan ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu yang berhubungan dengan perkembangannya. Nah, psikologi perkembangan ini diperlukan ya, terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa, sehingga nantinya materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa sesuai dengan perkembangan perilaku siswa tersebut. Kemudian, tahap perkembangan kognitif pada peserta didik tidak terlepas ya dari definisi psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya atau perkembangan manusia gitu ya. Nah, pada landasan psikologis ini terdapat tahap perkembangan kognitif pada peserta didik, dan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah sensori motor yang berlangsung dari lahir hingga umur 2 tahun. Nah, cirinya pada fase ini yaitu mengembangkan pemahaman tentang kenyataan melalui koordinasi pengalaman sensorik dan motorik. Nah, pada fase ini kemampuan kognitif ini masih sangat terbatas, sehingga anak hanya mengandalkan sensorik dengan motoriknya. Sensoriknya anak-anak melihat atau mendengar, kemudian motorik anak menggapai atau menyentuh. Nah, kemudian perkembangan bahasanya pada fase ini akan muncul setelah beberapa bulan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu praoperasional. Nah, fase ini berlangsung dari umur 2 tahun hingga 7 tahun. Ciri fase ini itu anak berpikir pada tingkat simbolik, tetapi belum menggunakan operasi kognitif. Nah, artinya anak ini tidak dapat menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, dan memisahkan ide atau pikiran. Nah, kemudian bahasa anak pada fase ini sudah mulai muncul ya. Kemudian fase selanjutnya itu adalah operasional konkret. Nah, ini berlangsung dari umur 7 tahun hingga 11 tahun. Nah, pada fase ini anak sudah mampu berpikir logis dan mampu memperlihatkan lebih dari satu aspek sekaligus, serta dapat menghubungkan aspek satu dengan yang lainnya, namun belum sampai yang berpikir abstrak. Oke, pada masa ini ya, pikiran anak terbatas pada objek-objek yang dia temui saja. Kemudian anak ini juga berpikir tentang aktivitas yang berhubungan dengan objek atau benda yang ditemukan pada waktu itu. Nah, kemudian fase yang selanjutnya operasional formal. Ini berlangsung dari umur 11 lebih. Nah, cirinya pada fase ini anak ini sudah mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah, kemudian dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, aktivitas proses berpikir ya pada fase ini sudah menyerupai cara berpikir orang dewasa gitu, karena kemampuan yang sudah berkembang pada hal-hal yang bersifat abstrak. Nah, pada fase ini juga anak sudah dapat memprediksi apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Kemudian bahasanya pada fase ini anak-anak sudah dapat mengekspresikan ide-idenya itu dengan menggunakan bahasa. Urgensitas landasan psikologis dan kebahasaan dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab. Nah, apa sih pentingnya ya hubungan antara landasan psikologis kebahasaan dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab? Nah, saya di sini merangkum 3 hal gitu. Yang pertama itu adalah seleksi dan organisasi bahan pelajaran. Jadi setelah kita mengetahui perkembangan siswanya, maka kita
dengan mudah ya dapat menyeleksi, kemudian dapat memilih bahan pelajaran sesuai dengan perkembangannya. Nah, yang kedua, menentukan kegiatan belajar yang paling serasi. Nah, dengan adanya landasan psikologis, maka kita dapat menentukan kegiatan belajar yang paling serasi, yang paling tepat untuk peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan tercapai. Dari landasan psikologis ini, maka nantinya pengembangan kurikulum ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kondisi yang belajar optimal sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, kemudian pembelajaran bahasa Arab berdasarkan landasan psikologi dan pengembangan kurikulum. Nah, penerapan dalam pembelajaran bahasa Arab ini ya, yang pertama kali diperhatikan adalah masalah kesesuaian materi dengan tahapan perkembangan peserta didik. Jadi ini antara landasan psikologis dengan pengembangan kurikulumnya serasi gitu ya. Masalah kesesuaian materi dengan tahap perkembangan peserta didik. Contoh, pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah baru sebatas pengenalan dan persiapan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa. Ya, maharatul istima, maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Nah, jadi materinya pada masa di Madrasah Ibtidaiyah ini hanya sebatas pengenalan dan persiapan. Nah, kemudian untuk ruang lingkup pelajarannya meliputi tema-tema sederhana tentang perkenalan, peralatan madrasah, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, temanya pun sederhana, baru sebatas kosakata sederhana, kemudian percakapan yang sederhana. Baik, perlu diingat bahwa menyajikan materi, persiapan penyajian materi pembelajaran dari madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah perlu dirancang sedemikian rupa yang menjadikan masa atau perkembangan fisiknya dan intelektual peserta didik sebagai landasan dan menghasilkan susunan materi yang berangkat dari hal-hal yang sederhana menuju hal-hal yang rumit dan kompleks. Jadi kesesuaian materi dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, kemudian madrasah aliyah ini sesuai dengan kurikulum dan sesuai dari masalah yang sederhana kemudian naik menjadi masalah yang rumit atau yang kompleks. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian ini referensinya, saya mengambil dari 4 buku. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.